Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan baskom, kemudian saya masukkan susu cair 150 ml, susu hangat ya teman-teman. Dan kemudian saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian saya masukkan Vernipan 7 gram. Diusahakan raginya aktif ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Gula dan raginya larut ya teman-teman. Diusahakan ya teman-teman raginya aktif. Kalau nanti raginya tidak aktif, nanti hasilnya gagal teman-teman. Di sini saya akan membuat roti isi keju. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja, tonton dan simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Kemudian saya masukkan 1 butir telur utuh, ini saya kocok lepas. Kemudian saya masukkan ke dalam biangnya. Dan kemudian ini akan saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata dengan maksimal. Kelihatan teman-teman, raginya aktif, nampak gelembung-gelembungnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan minyak sayur dan diaduk kembali sampai semua tercampur merata. Kemudian saya masukkan tepung terigu pro tinggi 250 gram dan sejumput garam. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur merata. Pelan-pelan sampai terbentuk menjadi adonan. Dan sampai tidak ada tepung terigu yang kering ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan butter 1 sendok makan penuh. Kali ini saya menggunakan butter ya teman-teman, tidak menggunakan margarin. Terus diaduk-aduk pelan-pelan. Kemudian saya uleni menggunakan tangan. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Kemudian diremas-remas seperti ini pelan-pelan ya teman-teman. Santai saja, tidak perlu ngotot. Terus diuleni. Sampai tidak ada tepung yang kering ya teman-teman. Terus diuleni sampai adonannya lembut, kalis dan elastis ya teman-teman. Nah, ini sudah tidak ada tepung yang kering. Sudah kelihatan. Nah, adonannya elastis seperti ini ya teman-teman, diremas-remas seperti ini. Dan ini sudah kalis dan elastis. Kemudian saya istirahatkan ya teman-teman. Ini saya tutup menggunakan plastik wrap. Dan ini saya istirahatkan selama 1 jam ya teman-teman, 60 menit. Dan setelah 60 menit ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang double size, sudah 2 kali lipat. Kemudian ini saya kempeskan kembali ya teman-teman, supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan ini tangan saya olesi dengan margarin tipis-tipis karena adonannya lembut supaya tidak lengket di tangan. Kemudian dipadat-padatkan kembali ya teman-teman adonannya, dibuang udaranya. Dan kemudian ini meja saya sudah saya lap bersih, sudah kering. Kemudian ini ditekan-tekan kembali, dipadat-padatkan ya teman-teman supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan.
Kemudian ini saya taburi dengan tepung terigu meja kerja saya sedikit tipis-tipis. Kemudian ini akan saya potong adonannya. Saya bagi rata. Ini akan saya potong menjadi 8 bagian ya teman-teman. Kelihatan adonannya lembut banget. Saya bagi rata ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini satu adonan mendapat 8 bulatan ya teman-teman. Ukurannya sama. Kemudian ini saya bulat-bulatkan ya teman-teman. Saya ambil satu adonan dan saya cubit-cubit seperti ini, digulung sampai terbentuk bulat, kemudian dironding ya teman-teman seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, kemudian dilakukan sampai semua selesai. Nah ini dia teman-teman, adonannya sudah saya ronding dan kemudian ini saya tutup menggunakan kain kering. Saya istirahatkan selama 5 menit dan setelah 5 menit ini saya ambil satu adonan. Kemudian saya gilas menggunakan rolling pin. Nah seperti ini. Jangan terlalu tipis juga jangan terlalu tebal ya teman-teman. Ujungnya ditarik sampai mengerucut. Nah seperti ini. Videonya terlalu jauh ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian ini akan saya isi dengan keju mozzarella yang sudah diparut. Diisi secukupnya ya teman-teman, disesuaikan. Kemudian ini akan saya tutup rapat. Kemudian ditekan-tekan ujungnya supaya nanti kejunya tidak keluar. Terus digulung, ditarik, digulung, ditarik ya teman-teman. Sampai ke ujung. Nah bentuknya seperti croissant ya teman-teman, seperti ini. Nah ini dia teman-teman, rotinya cantik banget. Dan dilakukan sampai semua selesai. Kemudian ini saya tata di atas loyang yang sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis. Nah ini dia teman-teman hasilnya. Kemudian saya istirahatkan kembali selama 5 menit. Ini saya tutup dengan kain kering supaya adonannya tidak kering. Dan setelah 5 menit ini dia teman-teman sudah mengembang kembali dan siap kita panggang teman-teman. Tapi sebelum dipanggang ini saya olesi dengan kuning telur yang sudah dicampur dengan susu cair. Ini diolesi tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian ini akan saya kasih keju mozzarella yang sudah diparut 3 lembar ya teman-teman, 3 potong apa 3 parutan ini, 3 biji seperti ini ya teman-teman. Untuk hiasan aca supaya kelihatan tambah manis dan tambah cantik ya teman-teman. Jadi jangan ragu ya teman-teman, walaupun menggunakan wajan, kita bisa membuat roti sendiri di rumah. Sejak saya bisa membuat roti seperti ini, saya tidak pernah membeli di luar teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Kalau kita bisa membuat sendiri, kebersihannya juga terjaga teman-teman. Nah ini sudah selesai semua dan siap kita panggang teman-teman. Tunggu lagi 5 menit ya teman-teman baru di open. Dan seperti biasa ini oven saya sudah panas. Kemudian saya masukkan loyang pertama. Nah ini dia teman-teman, hasilnya cantik banget. Kemudian saya tutup dan saya panggang selama 15 menit dengan api kecil ya teman-teman, cenderung sedang supaya matang sampai ke dalam dan tidak gosong. Dan setelah 15 menit ini dia teman-teman hasilnya cantik banget. Kelihatan kan teman-teman, cantik banget. Dan kemudian ini saya angkat
Nah, teman-teman, hasilnya. Kemudian ini akan saya panggang menggunakan air fryer ya, teman-teman. Dan saya masukkan loyang yang kedua. Kemudian saya tutup dan saya panggang sampai matang ya, teman-teman. Prosesnya sama. Dan setelah saya panggang di dalam air fryer ini dia, teman-teman, sudah menguning di atasnya, cantik banget, teman-teman. Kemudian saya angkat. Nah, ini dia, teman-teman, hasilnya. Kemudian selagi panas, ini saya olesi dengan margarin tipis-tipis di permukaannya supaya rotinya tidak kering di permukaannya ya, teman-teman. Dan ini loyang yang kedua sudah matang, prosesnya sama, teman-teman. Kemudian ini saya tata di atas piring saji. Dan siap kita santap, teman-teman. Rotinya sudah matang, mantep banget, teman-teman. Jangan ragu ya, teman-teman. Kemudian saya akan mencoba mencicipinya. Nih, teman-teman, kelihatan cantik banget. Nih, teman-teman. Wow, teman-teman. Lembut sampai ke dalam, teman-teman. Kejunya leleh banget. Lumer, teman-teman. Tuh, lembut sampai ke dalam, teman-teman. Jangan ragu ya, teman-teman, walaupun menggunakan wajan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep, teman-teman. Lihat tuh, cantik banget. Nah, ini dia, teman-teman, hasilnya roti saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah mendukung. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sejahtera selalu. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.